warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Ketua kelas 10A siapa? Ya, silakan ya Mas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Mas telah memimpin doa. Anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita. Maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu. Ibu cek presensinya ya. Kita perkenalan satu-satu. Anissa. Yang mana yang namanya Anissa? Oh, yang di sana. Selanjutnya Doni, yang di belakang. Yang terakhir Zura, mana Zura? Oh, ini yang pakai kacamata di depan sini ya Mbak, Zura. Baik anak-anak, lengkap sudah ternyata presensinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang gantian nih, saya yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nala Elanda. Kalian bisa memanggil Bu Nala, jangan dipanggil Bu Putri, karena sudah ada yang namanya Bu Putri dari guru matematika. Jadi panggilnya Bu Nala saja. Apakah ada pertanyaan? Baik, Bu Nala di ruang guru, mejanya ada di belakang sendiri, di tengah. Apabila kalian ada urusan dengan Bu Nala atau ingin mengumpulkan tugas ya, nanti ketua kelas nanti mencari Bu Nala di ruang guru di pojok belakang sendiri yang di tengah, seperti itu. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Pertama-tama kita ucapkan syukur terlebih dahulu, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Atas berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul sehat walafiat melaksanakan pembelajaran. Ibu juga ucapkan selamat datang kepada kalian di SMA Negeri 4 Surabaya. Kalian kini sudah bukan murid SMP lagi, kalian sudah menjadi murid SMA. Ibu harap kedepannya kalian bisa fokus belajar, apalagi di mata pelajaran Bu Nala. Kalian harus fokus belajar pada pembelajaran PPKN ya. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Bab 1, nanti Bu Nala akan menerangkan materi. Selanjutnya kalian juga membaca buku paket. Lalu akan ada kegiatan berkelompok. Kalian mengumpulkan informasi, berdiskusi, lalu salah satu perwakilannya akan mempresentasikan. Harapannya nanti setelah melakukan kegiatan tersebut, kalian bisa menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan yang ada di negara Republik Indonesia. Sekalian kalian persiapkan dulu buku paketnya, buka halaman 1. Nih, kalian buka halaman 1. Di sini ada foto. Fotonya siapa? Silakan. Yang ini angkat tangan. Ya, Mas, siapa namanya? Iya, Mas, foto siapa ini? Foto Pak Jokowi, benar sekali. Lengkapnya apa nih? Ada siapa lagi? Iya, Mbak siapa namanya? Mbak Putri, iya. Ini Pak Jokowi bersama menterinya, benar. Kebetulan ini adalah jajaran kabinet kerja tahun 2014 sampai 2019. Nih, di Istana Negara fotonya anak-anak. Mereka ini bisa kita sebutlah sebagai pejabat negara atau pemerintah. Nah, bab 1 ini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan yang menggalakkan adalah pemerintah. Ini orang-orang ini salah satunya yang bisa kita sebut sebagai pemerintah. Lantas
Lantas tugasnya pemerintah itu apa? Siapa yang ingin mengangkat tangan? Kok nggak ada yang angkat tangan nih? Ayo mbak yang di depan sini. Apa itu tugasnya pemerintah? Menyelenggarakan pemerintahan negara. Benar. Jadi lebih ini ya, kalian bayangkan ya, dalam suatu negara itu yang mengelola adalah pemerintah, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintah itu sepenting itu, karena kalau tidak ada pemerintah maka tidak ada negara. Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah pemerintah. Syarat lainnya, siapa yang tahu syarat berdirinya suatu negara selain pemerintah? Siapa? Iya mas. Siapa namanya? Mas? Mas Dwi. Ya mas. Syaratnya rakyat dan wilayah. Benar sekali. Jadi dalam mendirikan suatu negara itu harus ada pemerintah, rakyat, wilayah. Pemerintah itu yang mengelola. Seperti itu anak-anak, mengelola kekuasaannya negara. Sudah paham di sini mengenai konsep pemerintah? Ya, baik. Langsung saja kalian buka halaman 2, dibaca ya sambil diamati. Kita fokus pertemuan pertama itu di subbab A dulu. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Kan ini kita nanti bab 1 itu menentukan, menganalisa apa aja nilai-nilai Pancasila yang ada di praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum itu kita belajar terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan pemerintahan negaranya dulu. Di situ ada pembagian kekuasaan. Lantas bagaimana sih pembagian kekuasaannya? Kita belajar hari ini di subbab A, kita habiskan hari ini. Sekarang ibu tanya, apa itu kekuasaan? Silakan angkat tangan. Iya. Siapa yang mau? Ya, silakan Mbak. Iya. Mbak Selsa. Kata Mbak Selsa, kekuasaan adalah kemampuan menyuruh orang lain. Benar. Benar itu. Ibu lengkapi ya. Jadi seperti ini. Kekuasaan itu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar mau melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Misalnya sekarang ini kita melaksanakan pembelajaran. Bu Nala tadi menyuruh apa? Membuka halaman 2. Kalian menurutinya, kalian membuka halaman 2 semuanya. Membuka buku paket semua. Itu artinya apa? Itu artinya Bu Nala mempunyai kekuasaan dan kalian mau menurutinya. Lalu contoh di lingkungan keluarga. Misalnya kalian disuruh oleh ibu untuk membersihkan ruang tamu. Kalian menurutinya. Kalian menuruti perintah. Itu artinya ibu memiliki kekuasaan. Lalu di lingkungan masyarakat ada aturan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Itu kalian misalnya apabila ada tamu nih nginep di rumah kalian, kalian lapor karena ada aturan tersebut. Nah, Pak RT tadi mempunyai kekuasaan di wilayah kampung itu. Seperti itu. Ibu mempunyai kekuasaan di rumah, Bu Nala mempunyai kekuasaan sekarang di ruang kelas 10A. Pak RT-nya tadi di kampungnya. Seperti itu anak-anak kekuasaan ini. Sekarang kita sebelum belajar mengenai kekuasaan pembagian yang ada di Indonesia, kita belajar terlebih dahulu macam-macam kekuasaan negara secara umum. Anak-anak, ada pendapat nih dari John Locke.
Ini tulisannya. Kekuasaan negara itu dipisahkan menjadi 3. Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Nah, ini tuh adalah bagian-bagian dari kekuasaan negara itu dipisahin. Legislatif, siapa yang tahu apa itu lembaga legislatif? Angkat tangan. Iya mas, kamu. DPR. Kurang tepat. Jadi DPR itu memang bagian dari, bisa disebut lembaga legislatif. Iya benar, di Indonesia DPR itu legislatif. Tapi di sini itu fungsinya itu apa lembaga legislatif? Seperti itu pertanyaannya. Siapa yang tahu? Membuat undang-undang. Benar sekali, legislatif itu membuat. Nih terlihat kan ya tulisannya Bunala ya? Yang di belakang terlihat? Ya. Selanjutnya eksekutif. Kalau eksekutif itu melaksanakan undang-undang dan juga peradilan. Lalu federatif itu hubungan luar negeri. Nah, ini menurut pendapatnya John Locke, bagian kekuasaan negara itu bagi menjadi 3, legislatif, eksekutif, federatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang dan peradilan, lalu federatif itu hubungan dengan luar negeri. Nah, pendapatnya John Locke ini disempurnakan kembali anak-anak oleh Montesquieu. Ini tulisannya. Nah, menurut Montesquieu ada 3 juga, tapi beda dengan John Locke, disempurnakan lagi. Legislatif sama. Yang kedua eksekutif sama. Yang ketiga beda, bukan federatif lagi, yaitu yudikatif. Nah, ini legislatif sama, membuat undang-undang sama kayak John Locke tadi. Eksekutif melaksanakan undang-undang sama. Tapi bedanya menurut pendapat Montesquieu ini, eksekutif tidak melaksanakan fungsi peradilan. Yang melaksanakan adalah yudikatif. Jadi tidak ada federatif ya menurut Montesquieu, seperti itu. Nah, ketiga lembaga inilah yang disebut sebagai trias politika. Ini yang diterapkan juga anak-anak di pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, seperti itu. Kita sudah belajar ya. Kekuasaan negara secara umum dibagi jadi ini. Menurut pendapatnya John Locke ini ada 3, legislatif, eksekutif, federatif. Lalu menurut pendapatnya Montesquieu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ini ya bedanya. Sekarang sudah nih kita belajar mengenai kekuasaan negaranya secara umum. Paham kan ya? Sudah? Baik, kalau sudah paham, kita sekarang belajar di pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan. Kalian bisa cek di halaman 3. Halaman 5 ya, sambil membaca buku ya semuanya. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, anak-anak, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada yang secara vertikal dan juga ada yang secara horizontal. Vertikal itu gini,
Garis dari atas ke bawah. Horizontal itu begini, kanan ke kiri lurus, kiri ke kanan. Ini vertikal yang berdiri, ini yang tidur horizontal. Ada dua. Kalau vertikal itu ada tingkatannya, atas, bawah, bawah, bawah. Ada yang lebih bawah, ada yang lebih atas. Itu vertikal. Kalau horizontal itu semuanya setara pada garis lurus ini. Horizontal garis itu semuanya setara. Vertikal ada tingkatannya. Sampai di sini paham anak-anak perbedaan vertikal dan horizontal, pembagian kekuasaannya, bedanya sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. A. Secara horizontal ada 6 pembagian kekuasaan. Oh ya, ini pembagian kekuasaan ya anak-anak, bukan pemisahan kekuasaan. Ada yang tahu kan bedanya pembagian dan pemisahan? Masa nggak tahu nih? Ayo angkat tangan, siapa yang tahu perbedaan pembagian dan pemisahan? Ayo mas, yang cengengisan di pojok itu, mas siapa namanya? Mas Bima. Ya mas, bedanya pembagian dan pemisahan. Tuh, gak ada bedanya. Ada beda anak-anak pembagian dengan pemisahan itu. Kalau pemisahan itu gini, misalnya tadi legislatif melaksanakan fungsinya legislatif, eksekutif melaksanakan fungsinya eksekutif, yudikatif melaksanakan fungsinya yudikatif. Mereka melaksanakan fungsinya sendiri-sendiri, dipisah, melaksanakannya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau yang pembagian kekuasaan, misal legislatif, eksekutif, yudikatif ada koordinasi di dalamnya, ada kerjasama untuk melaksanakan fungsi-fungsinya itu tadi. Contoh negara yang melakukan pemisahan kekuasaan itu contohnya adalah Amerika Serikat sampai saat ini ya. Kalau pembagian kekuasaan yang akan kita pelajari ini adalah Indonesia, ada juga beberapa negara lainnya. Begitu, beda ya pemisahan dengan pembagian kekuasaan. Paham kan sampai sini? Paham. Ada 6 pembagian kekuasaan di Indonesia. Silahkan dibaca. Mas itu yang diam saja, jangan melamun ya mas. Silahkan dibaca halaman 6. Ada kekuasaan apa saja. 1. Apa mas? Konstitutif, lembaga konstitutif. Yang kedua ada lembaga apa? Legislatif. Yang ketiga eksekutif. Yang keempat yudikatif. Yang kelima eksaminatif. Yang keenam lembaga moneter. Ini ada 6. Ayo mbak yang di depan sini, lembaga legislatif siapa? DPR. Benar. MPR bukan ya. MPR maksudnya di konstitutif. Kalau eksekutif siapa? Iya mas, siapa? Presiden dan wakilnya. Benar. Presiden dan wakil juga para menteri. Jangan ketinggalan. Lalu yudikatif. MA, MK, KY. Next, eksaminatif. Siapa yang tahu? Dibaca bukunya. Siapa itu mas eksaminatif? Ya, BPK. Lalu moneter, Bank Sentral.
Kalian bisa baca ya itu di halaman 7. Ya, seperti itu anak-anak. Paham kan sampai di sini? Kalau horizontal itu diingat lagi ya, setara. Ayo Mbak. Tuh, yang lagi buka HP-nya ditaruh terlebih dahulu ya. Iya. Presiden sama DPR, mana yang lebih tinggi? Jawab Mbak. Presiden. Kita konteksnya sedang belajar bagian secara horizontal ya anak-anak. Nggak ada yang lebih tinggi. Salah jawabannya kalau presiden lebih tinggi tadi. Tentu presiden dan DPR itu kedudukannya sama, tidak ada yang lebih tinggi. Presiden, MPR, DPR, MAM, KKY, BPK itu setara semua secara horizontal. Tidak ada yang lebih tinggi seperti itu. Paham ya Mbak? Ya, jangan HP lagi ya. Kita fokus pelajaran pada hari ini. Sudah belajar mengenai bagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Sekarang kita belajar yang vertikal. Yang di atas ini ada pemerintahan pusat. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada Pemda. Apa itu Pemda? Pemerintahan daerah. Yang lebih atas itu Pemda provinsi, lalu di bawahnya Pemda kabupaten atau kota. Mana yang lebih tinggi? Tentu pemerintahan pusat, di bawahnya pemerintahan daerah. Nah, jadi anak-anak, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan itu, pemerintahan daerah tidak boleh melenceng dari pemerintahan pusat, tetap harus nurut. Akan tetapi pemerintahan daerah itu diberi kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri, urusan otonomi daerahnya sendiri. Kalian bisa cek pada halaman 8, pasal 18 ayat 1 UD. Silahkan dibaca. Siapa yang ingin majukan diri? Iya, silakan Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak Mawar. Iya, silakan Mbak. Pasal 18 ayat 1. Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Terima kasih Mbak sudah membacakannya, Mbak Mawar. Jadi dalam pasal 18 ayat 1 tadi, Indonesia itu bagian kekuasaan secara vertikal pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat ini memberikan limpahan wewenang kepada pemerintahan daerah. Kalian baca pasal 18 ayat 5. Silakan Mas yang sebelah sini pakai kacamata, ya silakan dibaca. Ini ada di halaman 9. Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Terima kasih Mas dalam membacakannya. Jadi dikasih pelimpahan wewenang anak-anak pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan urusannya sendiri, asal tidak bertentangan dan asal tidak mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan moneter, justisi, agama. Itu tidak boleh, itu miliknya pemerintahan pusat. Seperti itu. Tujuannya itu agar pemerintahan daerah itu bisa fokus terhadap daerahnya sendiri. Jadi yang tahu apa yang dibutuhkan daerah tersebut, ingin kemana daerah tersebut, ya masyarakat daerah itu sendiri kan. Jadi pemerintah daerah itu sendiri yang harus mengelolanya, seperti itu kan. Apalagi bentuk negara Indonesia ini kan kepulauan ya,
jadi akan lebih mudah mengatur daerahnya sendiri. Seperti itu. Adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini desentralisasi karena ada asas desentralisasi. Nah, pelimpahan wewenang tadi itu loh, pemerintah pusat ke pemerintahan daerah itu desentralisasi. Sudah paham anak-anak sampai di sini? Baik, sudah selesai Bunda menjelaskan sambil kalian membaca buku, membuka halaman juga. Kini kalian harus membentuk kelompok. Kelompoknya ada 6. 1 dan 2 lembaga legislatif, 3 dan 4 lembaga eksekutif, 5 dan 6 lembaga yudikatif. Nanti kalian berhitung 1 sampai 6, anggotanya terdiri 1 sampai 5 orang. Berhitung, mengular, berajak. Nanti kalian mencari informasi mengenai tugas dan wewenang lembaga apa saja yang ada di ini. Kalian masing-masing yang legislatif ya, bagian tugas dan wewenang legislatif itu ada apa aja, DPR, MPR, DPR itu kalian mencari tugas dan wewenangnya, lalu mencari masalah apa yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam membuat undang-undang itu, ada masalah apa, kalian cari tahu, lalu kalian juga mencari tahu pula upaya penyelesaian masalahnya. Jadi 4 ini, tugas dan wewenang, masalah, dan upaya penyelesaian masalah. Kalian mengumpulkan informasi bisa melalui buku, melalui internet, sudah boleh dibuka HP-nya sekarang. Berkelompok, silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kalian bisa melakukan diskusi mulai sekarang, silahkan ya. Iya mbak, apabila terkendala sinyal ya, iya silahkan buka buku atau mungkin bisa dibuka undang-undangnya. Punya undang-undang apa enggak nih? Bisa, kan tugas dan wewenangnya itu ada di undang-undang itu, sudah ada, nanti kalian baca. Bawa silakan dibuka. Anak-anak dalam pembelajaran PKN ini kalau bisa selalu bawa undang-undang ya. Ya, tidak masalah. Yang ada masalah sinyal bisa coba menghubungi wifi sekolah ya, menghubungkan. Ya, diskusinya jangan keras-keras ya, anak-anak nanti mengganggu kelas lain ya, silakan. Baik, diskusinya sudah selesai, waktunya sudah habis, sudah 30 menit nih. Sekarang waktunya presentasi, silakan kelompok 1, lembaga legislatif perwakilan, salah satu mempresentasikan di sini, membawa hasil tulisannya, laporannya. Nanti laporannya dikumpulkan ya. Ya, silakan Mbak dipresentasikan. Nanti yang lembaga legislatif yang satunya, yang kelompok 2 tidak perlu mempresentasikan tugas dan wewenang, bisa mempresentasikan tentang masalah dan upaya penyelesaian masalahnya ya. Untuk kelompok lain nanti kalian bisa bertanya pada kelompok 1 dan 2 seperti itu. Silakan presentasi. Mbak siapa namanya? Mbak Putri ya, silakan Mbak. Ya. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini berjalan lancar. Nanti Ibu tugaskan kalian membaca subbab B tentang lembaga kementerian dan non-kementerian. Silakan dibaca ya, karena next kita akan belajar mengenai itu. Dan juga ada tugas kelompok lagi di akhir seperti ini.
dibaca ya di rumah. Baik, mari kita mengingat kembali tadi seharian sudah belajar PKN apa saja. Silakan Mbak, itu HP-nya ditaruh dulu ya Mbak. Ya, kita belajar apa tadi seharian? Tentang pembagian kekuasaan negara. Ya, benar. Ayo Mas, belajar apa lagi selain itu? Pembagian di Indonesia, benar. Mbak, yang Ipan. Ya, pembagian kekuasaan negara di Indonesia ada yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal pemerintahan pusat, dan yang ada pemerintahan daerah secara vertikal. Lalu secara horizontal ada lembaga konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter, kedudukannya setara. Seperti itu. Tadi juga belajar mengenai konsep pemerintah, kekuasaan. Seperti itu ya anak-anak, jangan dilupakan. Jangan lupa dibaca lagi di rumah. Besok belajar sub bab B. Tadi ibu tugaskan untuk membaca ya. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah melaksanakan dengan baik. Ibu senang sekali, presentasinya baik-baik sekali. Ibu akhiri, wassalamualaikum